Halo, selamat malam Mbak. Berjumpa lagi bersama saya Sandro Jabrik Wong Gandeng sak Ndonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Sama ini mau bagaimana? Saya sih niatnya sih mau ke Hong Kong gitu Terus? kan. Tapi saya mau tanya-tanya dulu nih persyaratannya apa gitu kan sebelum saya ke Hong Kong. Soalnya kan juga anak saya tuh masih kecil. Besok kalau udah 3 tahun, Desember ini 3 tahun baru mau ke sana gitu. Tapi mau tanya-tanya dulu persyaratannya itu apa. Oke, boleh saya jawab sudah? Ya, boleh. Kalau syaratnya itu nggak banyak kok Mbak. Syaratnya itu KK, KTP, akte, buku nikah, terus kalau ada ijazah, kalau terus surat izin suami. Syarat jadi TKW Hongkong cuman itu aja. Terus itu syarat yang ringan menurut saya. Syarat yang berat itu sampean belajar di PT. Itu yang paling berat. Sampean sebelum bisa berangkat ke Hongkong itu sampean harus masuk ke PT dulu. Ikut belajar bahasa Kantonis. Nanti ketemu guru yang jahat. Nanti sampean nggak di rumah. Anak sama siapa. Jadi persiapannya bukan cuma Desember aja. Tapi sebelum berangkat itu sampean sudah meninggalkan keluarga. Karena harus ke PT. Dan itu bisa tergantung sampean. Kalau bahasanya diajarinya lancar, cepet nangkep, cepet nyambung, ya sampean bisa direkomendasikan untuk bisa berangkat ke Hongkong. Dan belum lagi nanti tantangan di Hongkong lagi. Sekali lagi kalau syarat-syaratnya dokumen itu nggak terlalu berat. Yang syarat yang berat itu ya syarat secara fisik, syarat secara kemampuan, syarat secara mental sampean. Karena nggak banyak anak-anak yang notabene-nya perjuangannya gagal. Nah itu yang ingin saya sampaikan lebih dalam. Gitu. Kalau pakai ijazah itu boleh nggak pakai ijazah SD? Soalnya ijazah dulu sekolahnya sampai SMP tapi belum tebus lah ijazah SMP-nya gitu. Ijazah nggak ada pernah masalah Mbak. Sekali lagi dokumen itu semuanya yang sampean punya walaupun SD, walaupun nggak ada ijazah, KK, KTP, akte, misalnya taruhlah, itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan itu persiapan menuju berangkat yang harus di PT. Nah di PT itu kadang nggak cukup waktu sebulan 2 bulan Mbak. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Kemarin yang terakhir nganjuk berapa Vian yang tua kita datang? Ada yang hampir 2 tahun Mbak persiapan. Bayangkan sebegitu banyaknya. Terus nggak punya duit. Terus di PT hanya belajar tidur. Apa yang nggak mikir anaknya? Apa yang nggak mikir susu anaknya dan semua. Yang berat itu persiapan itu. Sebelum berangkat itu wis berat. Masuk majikan yang kita dihajar ganti mentalnya. Bahasa nggak terlalu pinter, ya kan? Ya tapi kembali lagi ya. Namanya orang nekat. Namanya orang berkeinginan. Namanya orang cita-cita. Kan bisa jadi juga ada yang motifnya bayar utang. Ya, makanya itu yang ingin saya ceritakan dulu. Gak enak. Ya iya, jelas pahit. Jadi jangan dibayangkan gajinya yang 10 juta hari ini. Tapi untuk mendapatkan 10 juta itu walah bebannya. Aku bukan nakut-nakuti kalau PL kan selalu kalau calo PL, ya udah ayo ikut saya aja wis enak-enak gini-gini. Aku nggak mau. Karena di konten YouTubeku ini kan isinya begitu semua. Isinya kan masalah semua. Nah iya, kalau sampean tontonin semua masalahnya teman-teman itu kan sampean bisa bayangin sudah. Seberapa ruwetnya, seberapa ekstrimnya Hongkong. Tapi ya bukan berarti tidak
tidak bisa ditaklukkan. Sekali lagi buktinya juga banyak yang nggak mau pulang atau udah pulang balik lagi, ya kan? Iya, ini ada kan yang kakak aku dulu namanya kan dia pernah ke Hong Kong gitu kan. Di PT-nya itu 6 bulan, terus kerjanya itu sekitar 4 bulan apa 6 bulan terus pulang karena ada lama keluarga kan gitu. Nggak tahu, terus sekarang mau balik lagi ke Hong Kong katanya, terus dia ngajak aku. Makanya kan anaknya besar dulu katanya. Tinggalnya di mana sampean? Dia tinggal di Lombok. Wah, iya ya, berat ya hidup di Lombok. Apalagi sampean di Lombok. Kalau di Lombok itu kan kadang PT-nya harus ke Surabaya, kadang PT-nya harus ke Jawa, dan harus juga pindah domisili lagi. KTP-nya, kakaknya semua dipindah domisilinya. Betapa ribetnya memang, tapi kalau memang sudah nekat dan berjuang mau gimana lagi? Nah, banyak juga di sini anak Lombok. Halo? Ya gitu Mbak ceritanya. Kira-kira sudah paham belum? Sudah memahami belum bayangannya, gambarannya dan pandangannya dari cerita saya? Iya sih. Kira-kira di Hongkong itu kebanyakan yang jadi asisten yang ngurus lansia apa anak? Ya kita nggak bisa nentuin Mbak. Ya, ada jaga lansia. Kalau jaga lansia itu harus ekstra bisa bahasanya. Bahasa Kantonis itu harus dipahami. Kalau jaga anak kadang-kadang nggak mesti. Kalau jaga anak ya kadang anaknya harus bisa bahasa Inggris. Kadang juga, tapi Kantonis itu sebaiknya memang harus bisa bahasa Kantonis. Karena kalau nggak bisa bahasa Kantonis agak repot, agak bahaya. Nanti disuruh apa-apa kita nggak ngerti, nggak jelas, majikannya emosi, marah-marah, terus kitanya jadinya mikir, aku kok salah terus aja. Salah itu kan bukan karena majikannya yang ngamuk, tapi karena pemahaman kita kepada bahasa dan gaya hidup. Ya. Nah, karena kita nggak ngerti, nah itu kan trouble, itu masalah. Banyak juga sih di sini orang-orang Lombok yang sudah sanggup berjuang, ya sudah ada juga. Iya banyak, ada yang udah pulang juga. Makanya kalau sampean sudah siap segalanya, mentalnya sudah siap, persiapan untuk yang ditinggal itu 1 tahun udah siap, ya namanya perjuangan. Kira-kira itu berapa tahun ya? Apa? Kontraknya di Hongkong itu berapa tahun? Ya 1 kontrak 2 tahun. 2 tahun. 1 kontrak 2 tahun, tapi kalau majikannya jahat ya kayak neraka Mbak. Yes. Loh enggak, aku ngomong pahit beneran ini. Jadi biar sampean bisa memahami. Enggak banyak yang bisa berhasil. Semua perjuangannya, semua melalui perjuangan. Semua butuh sesuatu yang ada yang harus dikorbankan. Kalau sampean sudah siap mengorbankan segalanya, ya sudah tekad. Dan PT-nya pastinya akan ke Jawa. Ke Jawa? Iya dong. Ini ya PT-nya di Jawa kan. Rata-rata. BLK-nya. Ya nggak tahu di Lombok ada BLK nggak, selama ini sih saya nggak pernah. Anak yang dari Lombok untuk BLK-nya di Lombok. BLK-nya pasti di Jawa. Kurang tahu sih, soalnya kan pertama juga nanya. Ya makanya saya kasih tahu. Jadi BLK-nya ke Jawa, belajarnya juga di Jawa, ya kan. Uang saku nanti juga minim di PT ya kalau dapat gurunya yang baik, yang bagus. Kalau gurunya
marah-marah ngamuk-ngamuk kita stres duluan apa enggak ya? Iya, stres lah kita. Ya iya, ya makanya kalau kalau saya boleh ya sebaiknya ya kalau keluar negeri kalau memang sampean mau ya harus siap dengan segala sesuatu itu. Jangan nggak terimaan jadi orang. Kalau kita nggak sabar dan nggak terimaan maka proses itu akan sia-sia. Kalau yang lebih agak sedikit rileks ya Taiwan. Kalau Taiwan bahasa Mandarin. Wah, kalau bahasa Taiwan sih menurut aku tuh terlalu gimana gitu ya. Ya sama aja Mbak. Sama aja. Bahasa Taiwan, bahasa Kantonis itu sama aja sama sulitnya. Bahasa Jepang ya sama sulitnya ya karena sebenarnya kita itu karena itu bukan bahasa kita. Dan ketika kita mau ke sana ya harus belajar itu. Nah, daya tampung ingatan sampean bagaimana? Kalau kata orang-orang kadang alah nggak terlalu pinter-pinter bahasa ya nggak apa-apa, aku bisa berangkat. Aku ya dapat 10 juta ini aku sudah 5 tahun, 4 tahun. Iya, itu sekarangnya dia udah 5 tahunnya ngomong begitu. Coba suruh cerita awalnya. Suruh cerita pahitnya. Suruh cerita nggak enaknya. 2-3 hari nggak selesai itu ceritanya. Cerita perjuangan di PT. Cerita dapat majikan pertama kayak setan ya kan, majikan kedua oke, baru ketiga dapat majikan yang bagus, atau jarang yang langsung majikan pertama itu baik, walaupun ada tapi jarang. Rata-rata orang-orang di Hongkong ini ada juga yang kayak gini, selalu nyari anak yang non, yang kayak sampean ini yang non yang dicari, yang nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau sampean rajin terus nurut akan disuruh-suruh, sana suruh ini mau, suruh itu mau, suruh macam-macam mau, padahal ada juga yang disuruh itu melanggar aturan, kitanya tetap mau karena kan kita butuh duit ya kan. Ya biasanya kan yang kayak gitu kan yang memang belum ada pengalaman. Iya kan, yang nurut-nurut saja, tahu-tahu kerja kok capek ya aku, kok badanku kayak gini ya, belum lagi dimarah-marah. Nah, coba. Itu udah sering tak denger, Mbak. Tapi ya nggak apa-apa, itu perjuangan. Kalau dianya sadar, dianya nggak curhat ke saya atau dianya nggak ngeluh ke saya, ya namanya ikut orang ya begini, dan namanya aku nggak bisa bahasa ya begini, namanya aku nggak ngerti aturan ya kayak gini. Kalau dia bisa terima situasi itu, 1 kontrak, 2 kontrak, 3 kontrak, lama-lama nggak mau pulang. Iya sih, benar juga. Lah iya, tetapi ketika kita hatinya sudah menolak, hatinya nggak terima, kita lupa akan perjuangan kita lupa akan tujuan kita, dihantam marah-marah tiap hari, lama-lama ya drop mentalnya. Drop, pengen pulang terus. Nah, makanya nih, saya ngomong kenyataan. Iya. Ya, kembali lagi ya. Karena orang niat berangkat itu mau semangat, giliran duitnya udah mulai habis, duitnya mulai tipis, nggak berangkat, kepalanya puyeng pasti. Puyeng, pusing, mau dapat dari mana lagi? Nah kan, ya kan, nggak semudah itu perjuangan di Hongkong itu menurut saya. Siapapun ya. Kalau sekarang kita dengar ceritanya enak, itu dia nggak mungkin 1 kontrak atau 2 kontrak, atau baru setahun 2 tahun, itu nggak mungkin ceritanya enak. Cerita enak itu bisa jadi yang sudah 8 tahun, 10 tahun, 6 tahun. Nah itu baru dia itu akan bercerita semua yang dirasakan enak-enaknya. Setahun 2 tahun itu nggak enak semua.
Nah, pertanyaannya itu balik ke diri sampean. Apakah sampean sudah siap dengan fakta dan kenyataan-kenyataan yang nggak enak di 1, 2, 3 tahun ke depan? Insya Allah. Nah, itu persoalannya. Yang baik. Nah, ya silahkan lihat aja konten-konten saya, persiapkan mentalnya semuanya, dan silahkan nanti kalau sudah memang berunding dengan keluarga dan keluarga sudah semuanya sepakat, ya silahkan selamat berjuang. Saya tunggu aja sampai di Hong Kong kalau mau berjuang. Siap. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada sih, cuma tanya itu aja. Oke. Ya wis. Oke, cukup? Cukup. Oke, sehat selalu, Mbak. Semangat. Dan jangan lupa tonton konten saya terus. Oke. Siap. Terima kasih. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata konten saya sudah sampai Lombok dan didengar yang non. Jadi sekali lagi saya nggak ingin menjanjikan hal yang manis. Jadi akhirnya ya begitulah. Saya selalu akan sampaikan hal yang pahit, yang nggak enak, yang ruwet, ya. Karena sekali lagi perjuangan kalian di Hong Kong hampir semua bisa dipastikan 90% ya, 90% itu pasti ada air mata, bahkan ada darah, bahkan ada sesuatu yang menyayat hati, kehilangan segalanya, kehilangan uang, kehilangan bojo, enek-enek sing kehilangan anaknya gak gelem ngakoni ambek ibuke. Banyak banget ceritanya. Ya kalau kalian memang siap, itulah Jin Hong Kong. Jin Hong Kong antara kenikmatan dan sengsara. Keep stay tune my YouTube channel in the next video. Bye bye.